got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suyanti dari kelas manajemen 22D dengan NPM 22411110. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman bahkan penjelasan mengenai memahami kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini kita akan memahami kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja? Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja itu biasanya sering disingkat menjadi K3. Jadi, K3 ini merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja bahkan penyakit akibat kelalaian. K3 ini dilaksanakan karena 3 faktor penting, yaitu perikemanusiaan, peraturan perundang-undangan, dan alasan ekonomi. Tujuan dari K3 ini untuk melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya, untuk kesejahteraan hidup bahkan meningkatkan kinerjanya, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja, bahkan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat secara fisik, mental, sosial, bahkan bebas dari kecelakaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi K3 antara lain itu beban kerja, lingkungan kerja, perilaku yang tidak aman, bahkan kondisi lingkungan yang tidak aman. Selanjutnya itu kecelakaan kerja dapat berdampak pada pengeluaran yang cukup besar oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu perlu mempraktikkan K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam suatu kegiatan usahanya, sehingga menghindari terjadinya pengeluaran bebas atau bahkan kerugian. Untuk mencapai tujuan K3 ini, perusahaan wajib menerapkan K3 dalam kegiatan usahanya. Penerapan sistem manajemen keselamatan bahkan kesehatan kerja yang terintegrasi berperan dalam menurunkan angka kejadian kecelakaan kerja bahkan penyakit akibat pekerjaan. Penyakit akibat kerja dapat dihindari dengan melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja bahkan penyakit kerja. Oleh karena itu, K3 memberi perlindungan bagi kesehatan bahkan keselamatan tenaga kerja, yaitu dengan cara memberikan jaminan kondisi kerja yang aman, sehat kepada setiap pekerja untuk melindungi sumber daya manusia pada suatu perusahaannya. Selanjutnya, apa saja manfaat dari keselamatan dan kesehatan K3 bagi karyawan maupun untuk perusahaannya? Manfaat dari keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan itu antara lain itu pertama itu untuk memahami bahaya dan resikonya. Pekerja akan memahami bahaya dan resiko pekerjaannya dengan memahami keselamatan kerja K3. Kedua itu memahami tindakan pencegahan. Dengan menerapkan K3, pekerja dapat memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi suatu kecelakaan saat bekerja. Ketiga itu memahami hak dan kewajiban. Pekerja mampu memahami hak dan kewajiban khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan bahkan kesehatan kerja. Selanjutnya itu manfaat K3 bagi perusahaan. Pertama itu melindungi pekerjaan dan peralatannya. K3 dapat melindungi pekerjaan bahkan peralatan dari bahaya bahkan resiko yang ada di tempat kerja. Kedua itu untuk mengurangi tagihan asuransi. Dengan menerapkan K3, perusahaan dapat mengurangi tagihan asuransi karena resiko kecelakaan kerja bahkan penyakit akibat kerja yang lebih rendah. Ketiga itu mendapatkan citra positif. Penerapan K3 yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan bahkan mata karyawan dan pelanggan. Keempat, bisnis semakin produktif. Dengan menerapkan K3, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan, bahkan bisnis semakin produktif. Nah, selanjutnya apa saja sih tujuan dari K3 ini? Tujuan dari K3 ini di tempat kerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian. Tujuan K3 ini juga untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. Artinya, setiap pekerja bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan produktif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikut ini ada beberapa tujuan dari K3 bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama itu untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain yang
yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya. Kedua, menjamin setiap sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien. Ketiga itu untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan produktivitas nasional. Keempat, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya itu ada menjamin keselamatan kerja di tempat kerja. Kelima, untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Keenam, menurunkan biaya yang timbul akibat cedera atau kecelakaan kerja. Sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 ini merupakan suatu sistem terintegratis untuk mengelola K3 di tempat kerjanya. Sistem ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan peningkatan K3. Sistem manajemen K3 dapat membantu perusahaan dalam menurunkan angka kejadian kecelakaan kerja, bahkan penyakit akibat kerja. Berikut ini ada beberapa tahap dalam penerapan sistem manajemen K3. Pertama itu penerapan kebijakan K3. Tahap awal adalah penerapan kebijakan K3 ini harus disusun secara sistematis dan paling sedikit membuat visi tujuan perusahaan, berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan serta program kerja yang bersifat umum bahkan operasional. Kedua itu perencanaan K3 meliputi penetapan tujuan bahkan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian daya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, bahkan sistem pertanggungjawaban. Ketiga itu setelah rencana disusun, perusahaan dapat memulai melaksanakan program K3 dengan didukung oleh SDM di bidang K3 sarana dan prasarana. SDM K3 diwajibkan memiliki kompetisi yang terbukti dalam sertifikat. Keempat itu pemantauan bahkan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program K3 ini yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan bahkan direncanakan oleh perusahaan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pemahaman kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila ada pengucapan kata atau kalimat yang kurang tepat ataupun yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.